Melalui gerakan $1 for Music, mereka melakukan sebuah gerakan yang sangat dikenal di Bali. Dan dua penggeraknya sudah berada di sini. Terima kasih Bung Raul dan juga Bung Detu. Ini asli Bali ya. Iya. $1 for Music ini apa sebenarnya? Gerakan yang mau membantu anak dengan bakat kreatif khusus di bidang musik. Kami pernah pikir seandainya, yaitu mimpi semua orang yang pernah punya, ya, seandainya saya bisa dapat $1 dari 6 miliar orang di seluruh dunia per tahun, kita yakin bisa bantu semua bakat musik di seluruh dunia. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu liputan berikut ini. $1 for Music, organisasi non-profit yang mengkhususkan diri pada kemajuan dan tumbuh kembangnya kreativitas anak muda ini didirikan oleh seorang mantan dosen konservatorium musik dari University of Rotterdam, Raoul Wievels. Dibantu oleh rekannya, Rudolf Detu, yang mulai bergabung dengan ODFM sejak tahun 2009, tak hanya bermusik saja. $1 for Music menjadikan media musik dan anak muda sebagai agen perubahan. $1 for Music juga melakukan pelatihan-pelatihan bagi anak muda agar mereka memiliki kesadaran bahwa mereka punya daya kreativitas yang harus dikembangkan. Kita memakai musik sebagai media karena itulah yang paling ampuh ya, paling efektif untuk anak muda. Jadi kita nggak bakalan ada sekat-sekat yang akan mengganggu kalau kita approach-nya lewat musik. Hampir 4 tahun $1 for Music berdiri. Meskipun hambatan finansial menjadi salah satu kerikil kelangsungan keberadaan mereka, keinginan meraih prestasi tetap menjadi orientasinya. Hal itu dibuktikan oleh band No Stress, salah satu anak binaan $1 for Music yang berhasil menjadi juara Festival Band Buku Keranda Emas 2009. Di tengah perjuangan menyambung keberlangsungannya, kini $1 for Music terus berusaha mencari institusi yang dapat berpartner dan sejalan dengan visi mereka, yaitu kreativitas yang berkesinambungan. Mungkin Raul bisa cerita dari mana ide $1 untuk musik ini lahir? Nah, saya melihat anak sangat kreatif, mereka bisa main musik, mereka suka nyanyi, mereka suka membuat kreasi atau menciptakan sesuatu dengan bunyi aja. Itu saya buat terus eksperimen dengan mereka, akhirnya menerbitkan metode musik, tapi lebih ke kreativitas. The composers in the classroom. Ini waktu di Belanda atau sudah di Indonesia? Waktu di Belanda, Mas. Oh, waktu di Belanda. Anda mengajar musik di Belanda ya? Iya. Terus setelah 7 tahun saya kebetulan saya sudah lama mau ke Indonesia. Mau lihat kondisi di sini, mungkin ada kemungkinan untuk kerjasama dengan universitas dan di sini. Akhirnya saya tidak lagi mau kerja di sana karena saya ketemu terlalu banyak bakat musik yang muda, masih muda, tanpa sadar tentang bakat mereka punyai. Terus saya mulai dengan eksperimen untuk memberikan bimbingan, tapi memang sering seperti untuk umpamanya dengan No Stress, saya cuma kasih bimbingan dan membagi ilmu sedikit, tapi paling untuk meningkat PD, percaya diri mereka. Jadi ini anak-anak mudanya memang anak-anak muda secara ekonomi bawah, kelas bawah. Atau siapa saja? Semua pelatih yang kita angkat, semua musisi yang pengangguran. Nah, Bung Detu, bagaimana respon masyarakat dengan gerakan ini? Tadinya kurang optimistik ya, maksudnya melihatnya biasa, kurang antusias. Jadi saya akhirnya berkenalan dengan Raul, sama saya menawarkan diri, apa yang bisa saya bantu untuk $1 for Music. Kebetulan waktu itu saya baru mundur dari memanajeri band Superman is Dead. Sekarang kita memainkan porsi masing-masing biar Raul
fokus dengan apa yang program segala macam gitu. Saya yang keluar untuk cari-cari Memperkenalkan ya, gerakan ini. memperkenalkan gerakan ini. Jadi anak-anak band yang tadinya maksudnya biasa aja ngeliat ini, akhirnya anak-anak band itu ikut menawarkan diri untuk melatih anak-anak mudanya. Jadi $1 for Music ini betul-betul berharap ada orang yang ikut memberikan kontribusi $1 gitu ya untuk gerakan ini, begitu? Itu istilah aja dan Jadi lebih kalau ada orang datang mau kasih $1 gitu, oh sorry. boleh. Oh boleh juga. Memang bule kadang-kadang matre juga ya. Nah kegiatannya apa aja Bung Raul? kegiatan utama pertemuan antara musisi muda, main bersama, menciptakan lagu, mengeksplor sesuatu di luar kebiasaan, itu spesialitas kita juga. Coba buat cari bunyi dari botol, dari sepatu boot, sapu, semua hal yang buat bunyi bisa menjadi instrumen. Dari situ kita bisa angkat anak-anak yang sudah lebih berumur di atas 18-19 tahun untuk menjadi pelatih, dan mereka sering menggunakan eksperimen yang ini di dalam kelas dengan anak muda di sekolah dan mitra yang lain. Udah kelihatan belum hasilnya anak-anak yang tadinya tidak punya kegiatan, sekarang punya kegiatan lebih positif, sudah ada perubahan? Memang susah untuk mengukur sekarang, tapi perubahan yang sudah ada bukti tentang beberapa telepon per minggu dari kepala sekolah yang ini, dari ini, yang ini. Banyak kepala sekolah bilang, ya kita memang punya les seni, ada guru seni, tapi sering guru seni itu orang guru kimia atau guru matematik yang masih punya guru waktu. matematika suruh ngajar musik. Seperti itu. Dan mereka melihat fakta kita memang membimbing anak dengan praktek bukan dengan teori. Jadi sekolah-sekolah merasa berterima kasih ya dengan adanya kegiatan Sampai sekarang ini ya. seperti itu. Kita sudah takut untuk kita ada kurang kapasitas sekarang ya. Baik, di sini ada seorang sosiolog, Imam Prasojo. Mas Imam, sebelum saya bertanya lebih jauh, saya ingin mendengar komentar Anda setelah melihat tamu saya kali ini. Apa komentar Anda? Untuk kesekian kali dari tamu-tamu yang sudah pernah hadir juga di sini, tertegun karena ada magnet yang luar biasa. Orang-orang yang punya kejujuran, keikhlasan, kapasitas, ini secara tidak langsung itu, langsung saja membuat orang itu ingin tahu lebih banyak lagi, terus ingin bergabung. Itu magnet yang luar biasa. Nah, magnet itulah yang muncul pada saat orang itu mempunyai kredibilitas. Kredibilitas karena dia kapasitas itu terbukti, sudah ada. Dan yang paling penting adalah kredibilitas muncul karena dia itu berbicara tidak dibuat-buat. Apa adanya, itu magnet yang tulus pertama, ya. yang tulus luar biasa. Ya. Nah yang kedua ini adalah sebuah gambaran bagaimana kelompok seseorang yang mampu tidak hanya sekedar melakukan talking action, apa yang ada di bibir itu yang diayakani di hati. Beda betul dengan orang yang berbicara yang sebetulnya nggak ada di hati. Gitu. Itu talking action yang luar biasa. Tetapi tidak hanya itu saja, kredibilitas itu tumbuh karena ada taking actionnya yang jelas kredibilitas di lapangannya. Nah orang-orang yang pandai bicara, banyak bicara, memberikan inspirasi, bergabung dengan banyak bekerja. Ini yang harusnya di Republik ini semakin banyak. Faktor-faktor apa saja membuat gerakan-gerakan seperti ini bisa langgeng dan berhasil tadi seperti magnet tadi? Apa faktor yang utama? Dari semua yang tadi bicara di sini, itu semuanya memiliki kemampuan untuk merangkul. Mereka itu selalu agak risih untuk mengatakan sayalah yang melakukan. Selalu dia berusaha untuk iya kan gitu. Itu beda banget dengan orang yang mencuri kredit dari kerjaan orang. Sebetulnya orang ini adalah bridging capital, orang yang menjadi penjembatan. Begitu banyak potensi. Oleh karena itu mereka menjadi berhasil karena justru mereka punya barisan. Agak risih melihat itu bahwa ini adalah kerjaan dia. Karena dia tahu persis bahwa ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah itu adalah kunci keberhasilan. Baik, nanti saya akan tanya lebih jauh ya. Saya kembali ke Bung Raul dan Bung Detu dulu ya. Dalam gerakan
$1 ini? Apa yang ingin dicapai dengan semua ini? Dengan mereka tahu bahwa mereka itu punya bakat, dan kami dari $1 for Music membantu membangkitkan kepercayaan diri itu. ya. Iya. Walaupun ujung-ujungnya mereka tidak harus menjadi musisi. Yang penting mereka tahu bahwa mereka itu sadar bahwa mereka itu kreatif. Dan Baik, terima kasih Bung Detu. Terima kasih Bung Raul. Nah, sebagai wujud dukungan dari Kick Andy, maka secara simbolik Kick Andy ingin memberikan $100 untuk $1. Terima kasih.